Namanya adalah, sudah terlihat ya share screen ya. Namanya adalah Visual Studio Code. Ya. Jadi nanti link downloadnya bisa atau saya akan berikan di Google Classroom ya. Ini berupa ininya bisa kalian search saja Studio Code ya. Nanti download yang versi Windows, kemudian nanti diinstal next 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 aja ya. Nggak perlu kebanyakan cara ya, cuma tinggal diklik nanti di next 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 aja ya. Kemudian nanti kita muncul di tampilan seperti ini ya. Nah, yang pertama akan dilakukan adalah kita akan membuat HTML-nya terlebih dahulu ya. Pertama bisa ke file, kemudian new text file. Nah, di sini kita bisa langsung Ctrl S atau save ya. Nah, di sini kalian bebas sementara di mana aja. Tapi saya sarankan, saya juga ingin mengajarkan file management ya. Jadi misalnya kalian mau taruh di dokumen gitu ya. Kalian bikin folder baru dulu. Misalnya namanya Coffee Web Design. Nah, maka dari itu nanti akan ada mungkin 4 atau 5 file yang akan jadi satu di sini, di folder yang sudah dibuat gitu ya. Nah, ini untuk penamaannya kita indeks HTML. Index titik HTML. Kemudian di save. Ya. Nah, ini maka akan otomatis terbaca bahwa dokumen ini adalah HTML gitu ya. Nah, kode yang akan kita pelajari adalah kita akan bikin atau mendeklar bahwa dokumen ini tipenya adalah HTML gitu ya. Kemudian kedua kita tentukan dulu bahasa apa yang akan digunakan. HTML language atau HTML length and kita tutup ya. Maka akan otomatis karena dokumen yang dibaca adalah HTML otomatis akan membuat penutup sendiri ya. Penutup adalah menggunakan garis miring. Ya, jika mau menutup sesuatu maka harus ada garis miring ya di setiap tag. Ini namanya tag. Tag HTML ya. Bisa langsung di enter. Kemudian kita masuk ke bagian head. Ya. Ini adalah struktur dasar dari uh, sebuah HTML ya. Ada head dan ada body ya. Kita pakai head dulu. Ya. Head isinya adalah misalnya saya mau bikin karakter setnya dulu ya. UTF-8. Ini cukup diikuti aja ya. Kita tutup. Nah, jadi seperti ini ya. Maksudnya apa UTF-8 ya kurang lebih sebenarnya bahasa yang atau simbol-simbol yang biasa akan kita gunakan gitu ya. Itu namanya adalah uh, char set ya, karakter set. Kemudian yang di bawahnya kita bikin layoutnya ya, viewport. Nah, ini cukup diikuti aja. Ini menyesuaikan, artinya menyesuaikan dengan device manapun gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, kemudian tutup terakhir. Nah, ini isinya adalah title ya. Nah, title ini T-nya yang di tengah itu satu ya, jangan sampai salah. Ya. Kemudian kita tulis copy ribbon misalnya ya, menyesuaikan yang tadi. Kemudian kita link ya, link rel style sheet ya. Ini untuk memasukkan nanti yang namanya CSS kita
yang akan kita buat nanti gitu ya. Ini untuk yang file CSS. Lagi keluar. Ya. Nah, kemudian di selanjutnya, kemudian kita sudah lengkap ya untuk section atau section dari head terus ke body. Ya, masuk ke body, kita di body ini artinya adalah isi dari HTML-nya ya. Berarti kalau di websitenya bodinya adalah ini ya. Freshly brewed dan lain-lain sebagainya ini adalah bodinya ya. Ini juga bodinya. Semua isi dari HTML ini, website ini adalah body. Yang terbagi menjadi 3 bagian lagi. Ada header, ya. Ini adalah bagian navigation bar-nya, contohnya. Ya. Navigation bar itu apa? Navigation bar itu yang ini. Home menu about. Nanti kita akan buat satu-satu, tapi yang hari ini kita akan buat home-nya aja. Header, kita bikin division, class, logo gitu ya. Nah, kita akan menggunakan yang namanya emoji. Cara pencetnya gimana emoji? Tahan Windows-nya, kemudian di keyboard sambil pencet titik koma ya di sebelah huruf L, maka akan keluar emoji seperti ini ya. Nah, kemudian pilih yang search, coffee, pilih yang ini. Nanti klik lagi, terus kayak gitu ya. Ini logo yang akan kita buat nanti. Kemudian baru tambahkan navnya. Untuk apa ada kelas-kelas kayak gini? Nanti itu berfungsi untuk memisahkan di CSS-nya ya, di penjelasan selanjutnya. Setelah ini ada yang namanya unordered list dan ordered list. Oh, nah, itu ya. Kemudian baru masuk ke yang kita butuhkan. Kelas aktif. Baru kita tutup lalu home. Ya. Ini berfungsi untuk uh, menambahkan yang tulisan atau navigation untuk home ya. Yang kedua, kita bikin lagi simple aja. Tapi karena kita belum butuh atau kita belum membuat, maka dikasih pagar aja, tutup, kemudian tulis menu. Nah, ini tinggal bisa di copy, kita blok, enter copy, tinggal ganti bawahnya jadi about. Jadi akan hasilnya jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini headernya udah ya. Untuk header udah, kita lanjut ke section bawahnya. Lanjut section class zero kita namain. Kemudian kita bikin lagi zero content misalnya.
Nah, ini kita pakai H1. H1 itu berarti dia tulisan atau tulisan judul yang paling besar gitu ya. 1000, misalnya kayak gini. Kemudian P, start your day with our finest clothes and cozy atmosphere. Titik dan selesai ya. Kemudian kita tambahin buttonnya ya, kayak yang di contoh tadi, tambahin button di sini. Ini button fungsinya ketika kita klik nanti, maka dia akan langsung direct ke menunya. Ya. Kita bikin button kelas CTA gitu ya misalnya. Dan maka di sini. Nah, ini selesai untuk section dari yang tengah ya. Nah, ini setelah ini kita bisa lanjut ke bikin yang namanya ada footernya ya. Footernya itu yang mana? Footer itu yang ini yang bawah. Coffee even all rights reserved. Itu yang footernya ya. Tinggal ditulis saja footer, terus P. Nah, di sini kita akan membuat simbol dari copyright. Caranya adalah kalian pencet Alt di keyboard, ditahan. Terus kalian bisa di uh, angka, kalian bisa ketik 0169. Ketika Alt dilepas, maka akan otomatis muncul copyright. Ya. Atau kalian bisa juga pakai cara emoji yang tadi. Windows, terus cari yang titik koma, terus di sini search copyright. Di sini langsung ada. Klik. Itu caranya untuk menambahkan copyright gitu ya. Copyright 2025 copyright. Alright. Nah, ini sudah menjadi sebuah HTML ya. Sebelum atau ini adalah bangunan yang belum dicat gitu ya, yang belum disusun gitu ya. Nah, di sini tandanya kalau belum di save adalah ada titik putih, bulat putih di situ ya. Kita save, caranya apa? Caranya Ctrl S, maka otomatis ke save ya. Terus kalian bisa klik kanan di sini, cari yang refill in file explorer. Dia langsung muncul ya. Bisa diklik 2 kali, akan otomatis terbuka di Google Chrome atau Microsoft Edge ya. Itu bebas, tapi sama aja. Nah, nanti hasilnya jika benar codingannya, maka hasilnya jadi seperti ini ya. Nah, ini belum dibikin CSS-nya, maka dia hanya jadi seperti ini gitu ya. Nah, untuk membuat CSS-nya, kita bisa bikin file baru. Caranya gimana? Caranya tadi ke file, terus new text file, save, pastikan dari dalam satu folder yang di tempat save HTML tadi. Kita namainnya style.css. Nah, di sini misalnya startingnya adalah kita mau ganti si fontnya ya. Caranya bintang, kemudian kurung kurawal, enter. Kita bikin misalnya marginnya 0, terus paddingnya 0, kemudian ada juga box sizing, border box, dan ini dia font family. Ya. Di sini pakai ketik satu, kemudian tulis misalnya kalau saya Poppins ya, kemudian koma, tulis sans serif, kemudian Ctrl S. Maka kalau benar, ketika kita refresh, semua font berubah ya. Jadi yang namanya Poppins gitu ya. Nah, ini untuk fontnya sendiri kalian bisa pilih bebas yang mana aja gitu ya. Oke. Nah, untuk tugas hari ini yang akan kalian kumpulkan adalah kedua file ini ya. File yang ini dan file yang ini ya. Jadi tadi di folder file, kedua file ini dikumpulkan ke
Google Classroom-nya gitu ya. Dan pastikan kalau nanti saya tes satu-satu berhasil ya. Untuk video perkuliahan hari ini akan saya upload ya nanti supaya kalian bisa mengikuti eh, codingan ini ya.